Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kesayangan teman-teman TPB ITB berfisika.com ya. Channel yang membahas segala hal tentang fisika dasar secara tuntas dan gamblang ya. Jadi materi ataupun soal-soal di sini lengkap ya. Teman-teman silahkan lihat-lihat saja materi yang ada di channel ini, banyak, udah ratusan video ya. Oke, kita akan bahas tutorial 6. Ini tutorial yang baru ya, tentang arus bolak-balik ya. Pertanyaan ya, bagian pertanyaan. Kita baca dulu. Nomor 1. Data apakah yang dibaca oleh ammeter dan voltmeter AC ya? Apakah nilai maksimum, RMS atau rata-rata? Apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah kita tuliskan dulu di papan tulis ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini udah jelas ya. Oke. Oke. Nah, jadi untuk tutorial 6 ya. Fisika dasar 2A ITB ya. ITB. Oke. Bagian pertanyaan. Oke, nomor 1 dulu. Nah, jadi yang dibaca ya di alat ukur di voltmeter atau dan ya. Dan ammeter gitu singkat. Itu adalah arus apa teman-teman? RMS ya. Nah, ada arus RMS, ada arus apa lagi? Ada arus rata-rata ya. Ada arus apa lagi? Maksimum ya. Maksimum. Nah, kita tahu bahwa nilai rata-rata nih. Sekarang saya agak materi dikit lah pendalaman ya. Nilai rata-rata ya, dari arus dalam satu siklus. Nah, itu berapa nilainya? Adalah 0 ya. Karena kan nanti kalau arusnya udah AC ya, dia itu bentuknya sinusoidal teman-teman ya. Seperti ini. Nah, makanya disebut bolak-balik ya. Karena dia nilainya bisa positif dan negatif. Jadi ini arus, ini nilainya positif, ini nilainya negatif ya. Ini kan kurvanya berbentuk sin. Jadi kalau dirata-ratain nanti dijumlahin itu hasilnya 0. Nah, kemudian kalau kita mencari I rata-ratanya kuadrat, bagaimana? Kenapa kita harus mencari kuadrat teman-teman? Karena laju energi ya, laju perpindahan energi itu di dalam rangkaian ya, khususnya ini rangkaian resistor ya, resistor dengan misalkan sumber ya. Nah, begitu ya. Jadi yang simpel ya. Laju perpindahan energinya bagaimana di dalam resistor? Dalam resistornya teman-teman. Berarti P gimana? P sama dengan I kuadrat kali R ya. Nah, makanya di sini ada kuadrat teman-teman, I kuadrat. Nah, sehingga kita coba mencari bagaimana hubungannya atau di apa teman-teman? Di grafiknya seperti apa. Nah, kalau I maksimum ya, I maksimum itu yang nilai sesaatnya di sini, sesaat di magnitude terbesarnya ya. Nah, oke, ini waktu ya. Jadi ini fungsi arus terhadap waktu. Nah, ini IMAX-nya di sini, IMAX ya. Jadi IMAX itu besar, yang paling besarnya ya. Nilai yang paling besar. Oke. Nah, I maksimum kita udah tahu, I rata-rata udah tahu. Nah, IRMS-nya berarti apa IRMS? I root ya, root mean square. Nah, artinya apa?
akar dari rata-rata kuadrat, berarti I-nya kuadrat dulu baru rata-ratain. Nah, begitu. Oke. Nah, berarti kalau kita kuadratkan, kita tulis I-nya ini kan. Oke. I-nya yang atas ya. Nah, I-nya kan yang ini tetap ini, saya tulis dulu nggak apa. Nah, dari 0 ya. Nah, ini ya seperti ini I tanda T. Nah, kalau I kuadratnya gimana? Saya gambar sebelah sini ya. Nah, seperti ini ya. I. Nah, dia jadi naik ke atas ya. Seret, seret. Wis, jelek ini. Sorry ya. Seret, 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 seret. Ya, anggap aja bagus ya. Kemudian, nah, gitu ya. Nah, kemudian ini seret, 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 nah, seret, seret. Nah, jadi kalau dikuadratin artinya si si fungsi sinus ini naik ke atas ya, jadi positif ya, kan I kuadrat itu nilainya harus positif ya. Kalau sesuatu dikuadratin itu pasti positif ya. Jadi yang ini nilainya ke atas naik ya. Nah, kemudian kalau kita nyari I kuadrat maksnya berarti yang ini loh. Nah, ini kan I kuadrat nih. Nah, berarti kalau yang ini adalah I kuadrat max. Ya. Nah, kalau rata-ratanya, nah ini rata-ratanya berarti. Nah, ini nih I rata-ratanya ya. I kuadrat rata-rata. Kayak yang tadi, rata-rata itu yang di tengah-tengahnya. Nah, ini kan rata-ratanya di sini, rata-ratanya ya. Jadi kalau ini dijumlahin kan plus sama min 0, plus sama min gitu ya. Jadi rata-rata itu di tengah-tengahnya. Jadi ini tambah ini bagi dua gitulah rata-rata kan. Nah, ternyata I kuadrat rata-rata yang ini itu sama dengan ini kan luas luas yang apa ini? Yang arsir ini sama ini sama ini. Ya, ini sama ini sama, ini sama ini sama ternyata atas dan bawah. Jadi luas atas dengan luas bawah ya. Luas bawah ya. Yang ini yang diarsir ya. Sehingga apa? Jadi I kuadrat rata-ratanya teman-teman, rata-ratanya itu sama dengan setengah dari ini tinggi maksimumnya, berarti setengah dari I maksimum kuadrat. Sehingga ketemu deh rumus IRMS ya, di sini aja deh. Jadi IRMS adalah ini setengah dari I max kuadrat. Tapi kan IRMS itu I kuadrat rata-rata diakarin ya. Sorry. Nah, berarti I kuadrat rata-rata kuadrat akarin. Nah, jadi ini IRMS dengan I maksimum dibagi akar 2. Nah, ini yang jawabannya. Ya. Nah, jadi nilai yang terbaca di dalam alat-alat ukur itu bukan yang ininya ya, bukan yang sesaatnya, ataupun dia apa namanya di rata-ratanya bukan. Kalau di rata-rata kan 0 ini nih, nilai rata-ratanya kan 0. Kalau tegangannya sama nanti seperti ini ya, tegangannya nanti Vmax per akar 2 ya. Oke, itu jawaban nomor 1 ya. Jadi jawabannya memang simpel, cuman penjabaran materinya agak sedikit lumayan ya, dijelasin dikit lah. Kalau lebih dalam nanti teman-teman silakan buka buku ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Pastikan teman-teman udah screenshot atau udah save ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Mana nomor 2 ya? Mana ini? Oh iya, oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Sip. Nah,
Mengapa kapasitor seakan menjadi kawat saja, ya, short circuit pada frekuensi yang sangat tinggi dan seakan menjadi rangkaian terbuka pada rangkaian yang sangat rendah. Oke, kita kembali lagi ke papan tulis ya, kita jabarkan di sini. Saya hapus ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang merasa kesulitan belajar ya di TPB, teman-teman jangan salah pilih. Pilihnya bersama kami aja ya. Bersama Mesya teman-teman ya. Teman-teman dapat banyak fasilitas di sini ya. Selain nanya PR ataupun soal, teman-teman juga bisa ini mendapatkan solusi tutorial ini PDF-nya full ya, lengkap gitu. Modul-modul juga nanti kita buat ya, solusinya juga. Teman-teman kalau nggak pengen offline, online juga bisa kok ya. Tim kita bersedia membantu teman-teman ya. Oke. Ini masih ini namanya ya. Sudah nggak apa-apa deh. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi nomor 2, pada saat frekuensinya apa katanya? 0, frekuensi tinggi. Nah, si kapasitor itu berperilaku sebagai kawat saja ya. Jadi kita lihat dulu hubungan dari reaktansi kapasitif ya. Apa? XC. 1/omega dikali C. Atau 1/2pi F kali C. Nah, gini ya. Nah, berarti kita akan mengetahui hubungannya XC berbanding dengan apa? F. Oh, boleh terbalik dong. Terbalik ya. Nah, jika frekuensinya tinggi, jika F-nya tinggi, ya, maka apa? Maka XC-nya akan mendekati apa? Tinggi itu misalkan nilai yang paling maksimal itu kan kita nilainya tak terhingga ya. Nah, begini. Berarti nilainya ya mendekati 0, mendekati. Ya, kalau mendekati 0 ya dia berarti kapasitornya berlaku sebagai apa? Ya, jadi hambatannya tidak ada hambatan, artinya tidak menghambat ya. Berarti dia mengantarkan arus aja ya. Mengantarkan arus seperti kawat ya. Jadi XC menjadi 0 itu artinya reaktansi itu kapasitifnya 0 atau tidak ada ya. Artinya tidak menghambat ya. Berarti jadi kapasitornya akan berperilaku seperti kawat biasa ya. Oke. Nah, bagaimana sebaliknya? Jika F-nya yang rendah ya. F-nya 0. F-nya rendah gitu ya. F-nya rendah. Nah, berarti XC mendekati 1/0. Ya, mendekati paling rendah. Nah, berarti ini kan enggak tinggi sekali hambatannya. Kalau hambatan seperti ini ya menjadi sebuah rangkaian terbuka ya. Ini menjadi kan reaktansinya ada ya. Kapasitifnya ada besar gitu. Ada dalam kurung besar. Nah, ini salah satu karakteristik dari rangkaian terbuka ya. Menjadi rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, beberapa teman-teman TPB ITB juga ada yang online, ada di sini, offline juga ada. Bahkan yang lebih mantapnya gitu, yang ITB Cirebon kan asramanya di apa itu? Di Jatirangon. Nah, Sabtu Minggu mereka main ke kantor ya. Jadi Sabtu Minggu pada belajar di kantor. Seru lah. Jadi kita ambis untuk meraih hasil yang terbaik ya di TPB ITB karena masih ada UAS. Jadi revenge ya, pembalasan. Jadi kita
tidak ada kata menyerah ya, don't say give up ya, tidak ada kata menyerah. Oke, untuk mencapai sesuatu yang tinggi atau yang cita-cita kita impikan. Oke. Nomor 3, kita lanjutkan lagi. Ini udah ya, selesai ya. Oke, nomor 3-nya mana ya? Baca dulu. Mana? Nah, ini dia. Jika frekuensi dibuat bernilai 2 kali lipat dalam sebuah rangkaian seri RLC, apa yang terjadi pada nilai resistansi resistor, reaktansi kapasitif, dan reaktansi induktif? Oke, kita tulis lagi deh di papan tulis ya. Kita hapus dulu ya. Pastikan teman-teman udah screenshot ya. Oke, nomor 3. Nah, frekuensinya dilipat gandakan menjadi 2 kali. F-nya menjadi 2 kali ya. Jadi misalkan F2 sama dengan 2F awal. Gitu aja ya. Oke. Nah, gimana terhadap resistor dan induktor dan kapasitornya teman-teman? Nah, frekuensinya oke. Kita jelaskan satu-satu. Nah, resistor ini tidak bergantung terhadap frekuensi, tidak bergantung. Tidak bergantung frekuensi. Artinya apa? Artinya resistansi resistor tidak berubah atuh ya. Resistor tidak berubah. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan L? Nah, L itu reaktansi induktif XL. Itu adalah omega L atau 2πf kali L. Nah, kalau kita kalikan 2 kalinya, berarti kita coba bandingkan. XL2 banding XL1. 2πf 2f gitu ya. L 2πfL. Nah, ini kan jadi 2 ya. Ini kan coret-coret. Jadi XL-nya adalah 2 XL0 ya. Jadi kalau si induktor resistansinya bagaimana? Menjadi 2 kali ya. Menjadi 2 kalinya. Nah, oke. Yang terakhir, kalau kapasitor gimana? Sama ya. Kayak gini. Omeganya, omega XC ya. Si XC-nya adalah 1/WC atau 1/2πfC. Nah, ini kan udah terbalik, teman-teman. Berarti tinggal bandingkan nanti XC per XC2, 1. Ini 1/2π 2F kali C per 1/2πfC. Nanti coret-coret menjadi setengahnya. XC 0. Nah, berarti kalau si kapasitor itu resistansinya menjadi setengahnya ya. Menjadi setengah kalinya. Oke. Nah, mungkin saya cukupkan dulu sekian ya, sampai nomor 3 dulu. Teman-teman tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Silahkan dicoba-coba soal-soal selanjutnya, itu mungkin ada di buku-buku atau di mana-mana ya teman-teman, rumus-rumusnya tinggal terapkan saja ya. Ini sudah saya buatkan PDF full ya bagi teman-teman mece, sudah dikirim di grup WA-nya ya. Teman-teman tinggal dibaca, dipelajari, dan ditanyakan ke saya kalau tidak bisa ya. Jawaban ini pasti benar ya, karena memang sudah diambil dari berbagai referensi ya, dan hasilnya tepat ya. Jadi di dalam channel ini pasti jawabannya benar ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya. Oke, thank you.